Ada satu tayangan video yang selama beberapa waktu terakhir ini terus muncul dalam benak saya. Dalam video tersebut, ada seekor singa yang mengendap-endap ingin menerkam sekumpulan orang yang ada di depannya. Ia perlahan-lahan bergerak semakin mendekat dengan sasarannya yang sedang memunggungi dirinya. Mereka yang menjadi target sasarannya sama sekali tidak mengetahui jika ada seekor singa di belakang mereka. Dan ketika jaraknya sudah sangat dekat, singa tersebut segera melompat ingin menerkam leher belakang salah satu orang di antara mereka. Tapi ternyata singa tersebut hanya membentur sebuah kaca tebal yang menjadi pembatas antara manusia dan hewan dalam kawasan tersebut. Orang-orang yang awalnya menjadi sasaran dari sang singa sejenak menjadi kaget. Lalu mereka tertawa bersama-sama menyaksikan si singa tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Dari video tersebut ada beberapa pesan firman yang saya rasa diinginkan oleh Tuhan untuk terbangun menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Yang pertama, peperangan memang sangat nyata. Iblis sedang terus berupaya dengan segala tipu daya yang ia miliki untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita. Dan kemudian akan terus melanjutkannya dengan membunuh dan membinasakan kehidupan kita sebagai orang-orang kegerakan. Iblis akan melakukan segala macam cara untuk mewujudkan hal tersebut. Namun sadarilah, iblis pun ada dalam kendalinya Tuhan. Iblis tidak berkuasa atas kita. Ia tidak pernah menjadi jauh lebih kuat daripada Tuhan. Dan ingatlah, Kristus telah menghancurkan iblis, dosa, dan maut. Jadi tenang saja, semuanya aman terkendali oleh karena adanya Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah pagar perlindungan bagi kita. Kesetiaannya bagaikan perisai dan pagar tembok yang melindungi diri kita. Kitab Mazmur pasal 91 ayat yang keempat mencatat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lalu dalam Mazmur 91 ayat 9-11 Alkitab juga menuliskan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya jadi sadar, ayat di atas memang sering kita baca, tapi ternyata belum terbangun menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam batin kita. Kita masih sering takut, khawatir, dan cemas. Bahkan sering terganggu oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Tapi inilah waktunya untuk kita menjadikan ayat tersebut sebagai dasar keyakinan. Kita akan merenungkannya, mengimajinasikannya, mendeklarasikannya sampai manusia roh kita jadi bergelora. Sehingga di saat ada di dalam peperangan sehebat apapun, batin kita bisa tetap tenang. Sebab kita tahu dengan pasti, musuh tidak akan pernah bisa menyentuh diri kita. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuhkan. Perlindungannya sempurna atas kita yang percaya. Jadi kita tidak perlu panik. Teruslah berfokus pada realitanya yang sedang nyata di hadapan kita. Yang ketiga, biasakan untuk meresponi pekerjaan musuh dengan cara tertawa. Ya, tertawai saja. Begitulah cara Tuhan di sorga meresponi musuh-musuhnya. Jadi kita hanya perlu mencontoh Tuhan saja. Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat dalam terjemahan firman Allah yang hidup menulis, tetapi Allah hanya mentertawakan segala rencana mereka yang picik. Mengapa Tuhan tertawa? Karena Dia adalah Tuhan di atas segalanya. Tidak ada yang lebih berkuasa selain Dia. Jadi siapapun dan apapun tidak akan pernah sebanding dengan Tuhan sendiri. Ia jauh lebih kuat dari segalanya. Dan rencananya tidak mungkin bisa digagalkan oleh siapapun juga. Dengan kita tetap menyatu dengan dirinya,
dengan cara menghubungkan diri kita melalui firman yang sudah Dia berikan, maka kita pun akan selalu menikmati realita keberadaan Tuhan yang berperang bagi kita, memastikan apapun janji yang sudah Dia berikan kepada kita akan dapat terwujud sepenuhnya. Kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mencatat, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kitab Filipi 1 ayat yang ke-6 juga menuliskan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin.